Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada poin berikutnya dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dan kita masih membahas tentang dampak buruk dari perbuatan dosa. Maka judul pada malam hari ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah Al-ma'asi sababun fi fawatil khairat atau fi fawatil khair. Dosa atau kemaksiatan adalah sebab utama terluputkan seseorang dari berbagai macam kebaikan. Jadi ketika seorang hamba itu berbuat dosa, durhaka kepada Allah, maka dia diharamkan dari berbagai macam kebaikan. Nanti apa saja kebaikan itu? Kan ada sekitar 15-an kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan itu tidak akan didapatkan oleh seorang hamba karena ada penghalang, yaitu perbuatan dosa. Beliau mengatakan rahimahullah, wa man fatahu rifqatul mu'minina wa husnu difa'illahi anhum fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu fatahu kullu khairin rattabahullahu fi kitabihi 'alal iman wa huwa nahwu mi'ati khaslah kullu khaslatin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang terlewatkan, yaitu berdekatan dengan orang-orang yang beriman, juga terlewatkan perlindungan atau pembelaan Allah kepada mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi dan membentengi orang-orang yang beriman dari segala keburukan. Maka orang-orang yang tidak dibela oleh Allah, demikian pula tidak bersama-sama dengan orang yang beriman, maka akan terluputkan baginya berbagai macam kebaikan yang semestinya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia. Seperti dalam kitab-kitabnya atau dalam kitab Al-Quran, Allah memberikan kebaikan kepada hamba itu dikaitkan dengan iman. Jadi setiap kebaikan yang akan diberikan kepada hamba itu dikaitkan dengan sifat beriman. Dan perlu kita ingat bahwasanya orang yang melakukan dosa disebutkan oleh Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kalau ada orang berzina, maka tatkala dia berzina, maka dia tidak beriman. Memang para ulama mengatakan bahwa bukan berarti orang itu kafir, tapi paling tidak hilang kesempurnaan imannya ketika dia sedang berbuat dosa atau berzina contohnya. Jadi orang yang beriman lalu jatuh kepada perbuatan zina, saat dia berzina maka dicabut keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja sebagian, bahkan bisa saja kepada puncaknya semua keimanan dicabut. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama bahwa maka orang yang berbuat dosa, kalau dia mengaku beriman, maka saat itu imannya hilang. Ya,
entah semuanya, entah sebagiannya. Nah, kalau dia sedang kehilangan iman, maka Allah tidak akan melindunginya. Allah tidak akan membela dia dari mara bahaya, Allah tidak akan menjaganya dari malapetaka, Allah tidak akan menghadang setiap keburukan yang akan menimpa dia. Bahkan Allah mempersilakan, silakan bahaya malapetaka mengenai dia, bahkan musibah akan turun kepada dia. Itu ketika seorang berbuat dosa dan saat itu menanggalkan keimanannya, baik iman secara kesempurnaan atau keseluruhannya. Beliau mengatakan, dan sebenarnya ada sekitar 100 kebaikan yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat dosa. Tapi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tidak akan menyebutkan semuanya, ratusan. Tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah akan menyebutkan pokok-pokoknya saja, dan beliau menyebutkan hanya belasan saja. Ya, bisa 14, bisa 15. Yang penting ini pokok-pokok kebaikan tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang menjatuhkan diri dalam perbuatan dosa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama mengatakan, orang yang mengaku beriman lalu dia melaksanakan perbuatan dosa, maka saat itu dia keluar dari sifat iman. Ya. Nah, saat itulah Allah tidak akan melindungi, Allah tidak akan membela, Allah tidak akan menurunkan kebaikan kepada dia. Kenapa? Karena sedang ada penghalang, yaitu perbuatan dosa. Intinya adalah perbuatan dosa itu menjadi penghalang kebaikan yang diturunkan oleh Allah kepada seorang hamba. Andaikan dia tidak bermaksiat, andaikan dia tidak berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan semua kebaikan yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, wa ma fiha, di antaranya ya, al awwalu wa minha al ajrul azim wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Yang pertama, dan ini yang paling penting. Jadi kalau orang yang beriman melakukan perbuatan dosa, dosa di sini macam-macam. Bisa zina, bisa mencuri, bisa berdusta, bisa berbuat zalim, bisa menggunjing, bisa khianat, ya, bisa adu domba, bisa hasut, iri dan dengki, dan sifat-sifat buruk yang lainnya, perbuatan dosa yang lain. Ya, suka menuduh orang berbuat buruk padahal tidak, suka memfitnah, atau menyekutukan Allah, atau durhaka kepada orang tua, atau senang ketika orang Islam dapat musibah. Ini semuanya dosa. Nah, ketika seorang muslim atau mukmin berbuat dosa, maka yang pertama yang akan terhalangi adalah pahala yang benar-benar besar terhalangi. Dia tidak akan mendapatkan pahala yang besar meskipun dia melaksanakan ketaatan. Dia sholat, tapi karena ada perbuatan dosa, maka sholatnya sekedar sah, dia tidak mendapatkan pahala yang besar. Seperti yang dijanjikan oleh Nabi SAW, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bisab'in wa isrina dhi'fa. Sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Ini amal saleh, sholat. Nah, pahala yang berlipat-lipat ini tidak akan didapatkan oleh orang yang sholat tadi kalau orang itu masih melakukan perbuatan dosa, terutama dosa besar. Masih berbohong, masih suka menggunjing, masih suka khianat, janjinya kadang-kadang tidak ditepati, maka dia sholatnya meskipun berjamaah setiap hari, maka sekedar sah dan dia tidak mendapatkan pahala berlipat-lipat tadi. Karena Allah mengatakan, wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Allah akan memberikan pahala yang sangat agung kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana korelasinya? Orang yang beriman akan mendapatkan pahala berlipat-lipat yang besar. Kalau orang yang berdosa, maka orang berdosa itu dihapus sifat berimannya, dikurangi imannya. Ya. Dicabut imannya, maka tidak bisa disifati orang suatu ketika. Oleh karena itu, kaum muslimin
dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan oleh para ulama, orang yang berbuat sebuah ketaatan, tadi kita contohkan sholat, contoh yang lain puasa. Orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, dia mendapatkan keabsahan puasanya sehingga gugur kewajiban puasa Ramadan. Yang kedua, yang lebih penting lagi, dia akan mendapatkan pahala lipat ganda kebaikan perbuatan puasa itu, berbeda dengan ketaatan yang lain. Karena Rasulullah mengatakan kecuali puasa tidak sama dengan sholat, zakat, haji, tidak sama. Kalau sholat, zakat, haji itu pahalanya minimal dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa, illas saumu fa innahu li wa ana azibih. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kecuali puasa, maka puasa khusus untuk aku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan balasan, terserah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Puasa itu kalau kita dengan benar puasanya, kemudian tidak ada perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan ketika puasa Ramadan, maka selain puasa kita sah, gugur kewajiban, maka Allah akan melipat gandakan pahala yang lipat gandanya tanpa hitungan karena terlalu banyaknya. Beda dengan sholat, zakat, umroh, haji, dan lain sebagainya. Maksimal 700 kali lipat. Kalau puasa, itu bisa 1 juta, 2 juta, 10 juta, dan lain sebagainya. Tapi kapan? Dengan syarat kalau dia tidak melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa puasa tapi tetap saja, yaitu apa? Yaitu berkata bohong, berlaku perbuatan-perbuatan yang berdasarkan kebohongan, maka Allah tidak butuh dia puasa meskipun dia menahan lapar dan dahaga. Allah nggak butuh. Allah nggak ngasih pahala, tapi sekedar sah. Makanya ada sebuah hadis juga, dulu pernah kita sampaikan, Rasulullah pernah mengatakan, rubba sa'imin laisa lahu haddun min siyamihi ilal ju'u wal atas. Kadang-kadang ada orang itu puasa, dia menahan lapar dan dahaga, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Karena orang ini berpuasa tapi masih melakukan dosa dan kemaksiatan, masih bohong, masih marah-marah nggak jelas, karena marah-marah nggak jelas itu dari setan, masih suka khianat, masih tidak mau menyapa saudaranya sama muslim, padahal apa? Padahal permasalahannya adalah permasalahan dunia, ya, dibiarkan saja tidak menggubris saudaranya sendiri. Bahkan kami mendapati ada sebagian saudara kita orang-orang Islam itu berselisih masalah harta dengan saudara kandungnya, itu sudah 3 atau 4 tahun tidak saling sapa. Rasulullah mengatakan seperti ini la yahil, tidak halal kondisinya. An yahjura muslimun akhahu fauqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan sesama muslimnya, apalagi kerabat, apalagi saudara kandung. Itu tidak disapa, tidak berbicara selama 3 hari, lebih dari 3 hari. Itu tidak halal. Jadi kalau 3 hari boleh kita marah. Mungkin kita merasa terzalimi oleh saudara kita. Ya, pembagian warisan yang mungkin kita rasa itu tidak adil. Lalu kita marah maksimal 3 hari. Tidak menyapa, tidak masalah. Tapi setelah 3 hari kok terus tidak menyapa, tidak mau berbicara, maka kondisinya dia sama dengan melaksanakan perbuatan haram, dan terusnya. Bagaimana kalau tahunan? Nah, inilah penyebab seorang muslim itu dia tidak akan mendapatkan pahala berlipat-lipat dari Allah meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia haji, meskipun dia umrah setiap tahun. Tapi kalau masih ada perbuatan-perbuatan dosa, maka amal-amal tadi sekedar sah, tapi Allah tidak akan memberikan balasan yang berlipat-lipat. Sayang. Oleh karena itu ini menuntut kepada kita supaya kita segera
bertaubat dari semua perbuatan dosa. Yang kedua, yaitu kebaikan yang akan dihalangi oleh Allah kepada pelaku dosa. Apa itu? Wa minha ad-daf'u anhum syururad dunya wal akhirah. Perlindungan Allah dari keburukan yang akan menimpa baik dunia maupun akhirat. Artinya, orang yang melakukan dosa dan tidak mau bertaubat, maka Allah cabut, Allah ambil penghalang yang menghalangi kerusakan-kerusakan, musibah-musibah, hal-hal yang buruk baik di dunia maupun di akhirat. Dalam artian kebalikannya, dosa dan maksiat itu adalah sebab yang paling pokok dari terjadinya musibah. Dosa dan maksiat itu adalah sebab pokok, sebab inti terjadinya musibah. Kenapa demikian? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Dalam surat Al-Hajj ayat 38, Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu melindungi orang-orang yang beriman. Ada sebuah kaidah, adam dzikril muta'allaq yufidul umum. Ketika tidak disebutkan apa keterkaitan masalah itu, maka ini menunjukkan makna umum. Lihat, ketika Allah melindungi orang-orang yang beriman dari apa? Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan Allah akan melindungi orang-orang yang beriman dari semua keburukan, kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ingat, bukan berarti orang yang beriman itu tidak diuji. Semua diuji. Bahkan kadang orang kafir pun diuji. Tapi orang yang beriman, ketika dia betul-betul beriman dan tidak berbuat dosa, maka dimudahkan oleh Allah untuk menghadapi ujian. Ujian bentuk apapun, dia bisa menghadapinya. Seberat apapun ujian, dia bisa menghadapinya. Dia mendapati kesulitan, dia hadapi dengan, ketika dia mendapati kesulitan, kekurangan harta, maka dia hadapi dengan sabar. Ketika dia mendapatkan kemudahan, ujian berupa banyaknya harta, dibentangkan dunia kepadanya, dimudahkan mencari harta, mendapatkan harta yang banyak, dihadapi ujian ini dengan syukur. Jadi tetap dilindungi oleh Allah. Dan orang itu tidak siap ketika dimudahkan, tidak siap, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang tadinya kaya. Ketika dia kaya, dia pandai bersyukur, sedekah, hartanya digunakan untuk kebaikan, disumbangkan sebagiannya untuk fisabilillah. Tapi ketika diuji dengan kekurangan, tidak kuat, tidak sabar, mencela Allah, mencela takdir, isinya mengumpat, isinya kemudian mencela Allah dan lain sebagainya, tidak sabar. Ada seperti ini. Sebaliknya ada juga, ada ketika miskin, diuji dengan kekurangan, kemiskinan, sabar. Dia tetap sholat, tetap taat kepada Allah. Tapi giliran ditimpa ujian berupa nikmat yang besar, harta melimpah, ketenaran, sudah lupa kepada Allah. Gak ada yang namanya syukur, foya-foya, meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, dan lain sebagainya. Gak kuat dengan ujian kenikmatan. Yang lainnya gak kuat dengan ujian kesulitan. Tapi kalau orang itu beriman dan tidak berbuat dosa, kondisi bagaimanapun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, azakumullah, kita katakan tadi bahwasanya dosa dan kemaksiatan adalah sebab inti terjadinya musibah. Oleh karena itu, Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Tampak kerusakan di dunia dan di lautan itu disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia sendiri. Jadi ketika manusia itu mulai ingkar, berbuat dosa, durhaka kepada Allah, maka rusaklah dunia, rusaklah lautan,
dan lain sebagainya. Liudhiqahum ba'dha ma 'amilu, agar supaya mereka merasakan apa akibat yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kalian, maka itu karena sebab ulah kalian sendiri. Cuman masalahnya, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan perbuatan yang mana yang mengakibatkan musibah ini. Jadi kita tidak bisa memvonis ya. Kadang-kadang ada orang mendapat musibah, kehilangan harta. Musibah nggak itu? Musibah jelas. Lalu jangan dikatakan, Pak, hartamu hilang itu karena kamu suka menggunjing. Tidak bisa demikian. Ya. Bisa jadi dia menggunjing, bisa jadi dia memfitnah, bisa jadi dia ada dosa-dosa yang lain yang biasa dia lakukan. Tapi kita harus yakin bahwasanya setiap musibah yang menimpa kita pasti itu sebabnya dosa. Dosa apa? Allahu a'lam. Dan itu kita harus introspeksi diri. Kita pikirkan, kira-kira dosa apa ya? Oh, ternyata saya ini punya kebiasaan yang buruk demikian dan demikian. Sehingga kita bertaubat. Dan tidak perlu kemudian menunjuk orang, kamu mendapat musibah ini karena demikian. Kamu demikian karena ini. Tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan secara global. Dan demikian pula Nabi SAW tidak pernah menyebutkan kamu kena ini karena kamu begini. Tidak. Tapi Rasul memerintahkan taubat dari segala dosa. Dan itu harus kita pikirkan pribadi kita masing-masing. Setiap musibah yang kita dapatkan pasti ada hubungan dengan dosa yang kita perbuat. Coba kita pikirkan saja. Misalkan mungkin kita merasa sudah sholat 5 waktu, bahkan sholat rawatib kita lakukan, bahkan mungkin qiyamul lail sama witirnya. Mungkin kita juga sedekah sudah, kita bayar zakat, puasa Ramadan, bahkan ditambah puasa sunnah. Tapi kenapa saya masih mendapat musibah? Coba dipikir-pikirkan sejenak, merenung. Ada enggak dosa yang masih saya lakukan? Oh, ternyata ada. Mungkin dosa yang kita lakukan dengan fisik kita. Mungkin kita pernah mendolimi orang lain. Mungkin kita tidak baik kepada tetangga. Kalau kita baik kepada tetangga, oh mungkin dosa yang berkenaan dengan hati yang belum bisa hilang. Hasud, iri, dan dengki, ini juga dosa. Oh mungkin hati saya ini memiliki sifat buruk seperti tamak, rakus, tidak sabaran, mungkin ini harus kita kikis. Oh mungkin saya ini memiliki sifat pelit, mendapatkan musibah. Atau misalnya hatinya sudah bersih, merasa mungkin saja lisan saya ini terlalu tajam kepada orang lain. Sadar nggak sadar melukai perasaan orang lain, itu pun juga dosa. Maka ketika disebutkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, setiap musibah yang menimpamu itu pasti sebabnya adalah dosamu. Ini menunjukkan kepada kita supaya kita ini mikir, introspeksi diri kita. Kira-kira dosa apa yang saya lakukan sehingga saya mendapatkan musibah ini? Tidak usah jauh-jauh. Sebagian para ulama sampai mengatakan bahwasanya ketika kendaraan saya ini macet, dulu kendaraan kalau nggak onta, kuda ya keledai. Kadang-kadang onta itu tidak mau jalan. Ya, diperkirakan jalan sampai jam sekian, ternyata mogok, tidak mau. Mereka, para ulama yang mengatakan atau yang merasakan demikian itu menganggap ini musibah. Lalu introspeksi, kira-kira dosa apa yang saya lakukan sehingga apa? Allah kasih musibah, macet kendaraan saya. Sehingga kalau orang mukmin seperti ini, dia akan berusaha membersihkan diri dari setiap dosa dan dia akan taubat dari segala dosa dan dia segera beristighfar ketika dia merasa pernah melakukan perbuatan dosa. Kenapa demikian? Karena perbuatan dosa itu mengakibatkan musibah yang datang. Allah tidak akan menghalangi musibah itu menerpa kita di dunia, apalagi di akhirat. Kalau di akhirat sudah pasti ini. Yaitu apa? Keburukan yang ada di akhirat kelak. Dan sebelum di akhirat kelak ada yang namanya alam kubur. Jadi penyebab di azab kubur kita ini nanti na'udzubillah min dzalik tidak lain adalah dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakum. Makanya para ulama mengatakan solusi terbaik supaya kita selamat dari berbagai musibah, baik itu secara individu ataupun secara yaitu masyarakat secara umum, maka tidak lain adalah
taubat dari segala dosa, tidak mengulangi dosanya, lalu kemudian diganti dengan ketaatan, insya Allah akan berkah. Dan Allah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk suatu negeri mereka betul-betul beriman kepada Allah dan juga betul-betul bertakwa kepada Allah, takwa ini menjalankan perintah menjauhi larangannya, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan bentangkan keberkahan, berbagai macam keberkahan kami akan bentangkan yang turun dari langit dan muncul dari bumi. Itu resepnya. Jadi kalau kita ingin hidup berkah, selamat dari berbagai macam musibah, selamat dari berbagai macam keburukan di dunia dan di akhirat, maka kuncinya iman, takwa. Akan dibentangkan keberkahan baik yang turun dari langit atau muncul dari bumi. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi ketika mereka enggan, tidak mau taat, masih saja maksiat, dosa-dosa dilakukan. Ya, kebaikan dilakukan, salat iya, tapi masih berdusta, masih mencuri, masih ini dan itu, zalim. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka enggan taat kepada Allah, maka kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Apa artinya? Yang turun dari langit berkurang keberkahannya, bahkan suatu ketika bisa menjadi malapetaka. Yang muncul dari bumi kadang-kadang tidak dirasakan keberkahannya, yang merasakan adalah orang lain. Bahkan orang-orang yang bukan orang Islam yang menikmati hasil daripada apa yang ada di negeri sendiri. Itu hukuman dari Allah karena sebab apa? Karena sebab manusianya sendiri berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan wa minha istighfarul malaikah wa hamalatil arsy lahum. Kebaikan yang ketiga yang akan terluput bagi para pendosa adalah permintaan ampunan para malaikat dan pemikul arsy untuk mereka-mereka para pendosa itu terhalang. Artinya orang-orang yang berbuat dosa tidak akan didoakan ampunan oleh para malaikat. Padahal kalau kita mau jujur, malaikat itu adalah makhluk yang sangat-sangat mulia. Malaikat itu memiliki keistimewaan berbeda dengan manusia. Apa kira-kira perbedaannya manusia dengan malaikat? Ada yang tahu? Tidak punya nafsu. Bagus. Terus apa istimewanya kalau nggak punya nafsu? Hah? Apa istimewanya? Kalau sekedar nggak punya nafsu, bisa saja orang yang beriman menahan nafsunya, sama aja. Tapi apa keistimewaannya? Malaikat tidak punya dosa. Tapi orang yang beriman bisa selamat dari dosa kalau dia menjaga diri. Ada satu lagi keistimewaan malaikat. Apa? Nah? Malaikat selalu taat dan tidak pernah protes kepada Allah. Baik, akibatnya apa? Kalau malaikat itu selalu taat, menjalankan perintah, tidak pernah protes kepada Allah, selalu sabar, semangat berbuat kebaikan, akibatnya apa? Doanya para malaikat pasti dikabulkan. Tidak ada doa malaikat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah rahasia bagaimana sih supaya doa kita itu cepat makbul, cepat diterima. Jauhi dosa. Tinggalkan dosa, taati Allah, maka doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Tapi kadang-kadang Allah menguji. Ditunda oleh Allah. Hari ini nggak dapat, besok lusa, setahun kadang-kadang nggak dapat. Bahkan kadang-kadang Allah menguji, sabar nggak orang ini berdoa, lalu diberikan permintaannya itu di surga lebih berlimpah. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan doanya orang yang beriman pasti makbul. Tapi Allah mengabulkan salah satu dari 3 hal. Ya, yang pertama dikasih kontan, minta uang dapat uang bisa. Ya. Ada orang menikah, ingin punya anak, kemudian dikasih langsung anak. Ya. Ada orang miskin, lalu kemudian sabar, minta kepada Allah kekayaan, dikasih kekayaan. Ini diijabahi kontan. Ini salah satu cara Allah memberikan ijabah. Tapi kadang-kadang Allah memberikan cara lain, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah, tapi tidak seperti yang diminta. Dipalingkan oleh Allah, yaitu dengan ijabah yang sama dengan apa yang diminta. Contohnya apa? Diselamatkan dari mara bahaya.
Jadi minta uang misalnya, atau minta rezeki. Ya Allah mudahkan rezeki. Saya kesulitan ekonomi misalnya. Ternyata Allah tidak ngasih rezeki berupa uang, tapi Allah menyelamatkan dia dari kecelakaan. Secara akal kalau dia kecelakaan dia habis 100 juta untuk berobat. Ini sama halnya apa? Dia mendapatkan rezeki 100 juta. Seperti yang dia minta. Tapi ingat, Allah kadang-kadang mengabulkan doa itu cara yang ketiga, dan ini yang membuat kita terus semangat berdoa, tidak pernah lelah, tidak merasa rugi untuk berdoa. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menahan ijabahnya dan diberikan oleh Allah permintaan itu di surga kelak dengan berlipat-lipat ganda lebih baik dari apa yang dia minta. Ya, makanya para ulama mengatakan ini menunjukkan kepada kita kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sekali misalnya ada seorang menikah. Kemudian dia ingin punya anak. Setahun dia berdoa, belum juga punya anak. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, belum juga punya anak. Padahal dia terus berdoa. Maka ini bukan berarti bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan. Allah mengabulkan. Selagi apa? Selagi dia tidak menjadi pendosa. Karena pendosa itu juga penghalang. Tapi ingat, Allah mengabulkan itu bisa jadi salah satu dari 3 cara tadi. Ya, kadang-kadang Allah mengabulkan langsung kontan, kadang-kadang diberikan yang lainnya. Ada orang berdoa minta anak perempuan karena nggak punya anak perempuan, minta perempuan, dapat laki-laki lagi. Ya, maka dia tidak tahu mana yang lebih manfaat bagi dia, laki atau oleh Allah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang tidak dikasih. Di akhirat kelak, di surga kelak dikasih berlipat-lipat ganda. Maka tidak merasa rugi. Orang yang berdoa itu pasti dia untung. Karena apa? Karena berdoa itu termasuk ibadah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, doa itu adalah intisari daripada ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala para malaikat itu doanya pasti makbul, karena malaikat itu adalah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah bermaksiat, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak akan mengucapkan kata-kata ketika diperintahkan, mereka langsung melaksanakan perintah tanpa ada ucapan. Kalau manusia kadang-kadang masih tanya. Diperintahkan demikian, itu wajib atau sunnah? Diperintahkan demikian, masih ada tapi. Loh, tapi kan begini, tapi kan begitu. Nah, dan ini banyak terjadi ketika dilarang seorang muslim itu, yaitu muamalah riba. Dia mengatakan, oh tapi gimana, banyak orang yang melakukan nih. Ya, tapi gimana, ini pekerjaan saya nggak ada lagi, nanti kalau saya keluar dari pekerjaan riba nanti kemudian saya nggak makan, seolah-olah tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Malaikat tidak demikian. Malaikat selalu la yasbiqunahu bil qaul, tidak akan mendahulukan ucapan, tapi ketika diperintah langsung mengerjakan. Tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertasbih. Allah mengatakan tentang para malaikat, falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala baik malam maupun siang, dan mereka tidak pernah merasakan kebosanan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman, ya, ternyata ada syaratnya. Kapan doa malaikat itu dikabulkan untuk orang-orang yang beriman? Ketika orang yang beriman itu tidak melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis dijelaskan, orang yang ada di masjid, berangkat dari rumah berwudu dengan baik, melangkahkan kakinya ke masjid, lalu kemudian sholat 2 rakaat, lalu duduk menunggu sholat.
selama dia di masjid, selama dia duduk menunggu sholat, maka dia mendapatkan doanya malaikat. Didoakan, diampuni dosanya, dan diturunkan rahmat kepada dia. Para malaikat mendoakan. Kita sekarang ini yang ada di masjid sekarang ini, niatkan, selain kita ini duduk mendengar kajian, ya, menjaga supaya masih tetap dalam keadaan wudhu. Kemudian niatkan yang berikutnya adalah menunggu sholat isya nanti. Maka kita dicatat sebagai orang yang sedang sholat, meskipun kita ini sedang duduk, mungkin sambil kadang-kadang tengok-tengok ke sana kemari, ya, mungkin agak ngantuk dikit-dikit misalnya, tapi kita ini sekarang sedang ditulis sholat terus. Lalu malaikat mendoakan kita sekarang ini. Sampai kita meninggalkan tempat ini, maka baru berhenti malaikat mendoakan kita. Tapi ingat, doa malaikat itu akan dikabulkan oleh Allah buat kita apabila kita tidak berbuat dosa. Karena dosa itu menghalangi, yaitu dikabulkannya doa malaikat kepada kita. Kemudian yang keempat, wa minha muwalatullahi wala yudhallu man walahullah. Qala ta'ala Allahu waliyul ladina amanu. Yang keempat, di antara perkara kebaikan yang akan terhalang bagi pendosa, orang-orang yang berbuat dosa adalah pertolongan Allah akan terhalang buat mereka. Orang-orang yang mengaku beriman tapi mereka masih saja melakukan perbuatan dosa, maka pertolongan Allah tidak akan turun kepadanya. Dan ingat, beliau mengatakan la yudhallu man walahullah, tidak akan terhina siapa saja yang ditinggikan atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa yang diajarkan oleh Nabi kepada cucunya Al Hasan ibnu Ali, ya, Ibnu Abi Thalib, doa kunut witir diantaranya adalah innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Sesungguhnya tidak akan hina siapa saja yang engkau tolong ya Allah. Siapa saja yang ditolong oleh Allah akan mulia, tidak akan hina selama-lamanya dunia akhirat. Wa la ya'izzu man adait, tapi sebaliknya tidak akan menjadi mulia siapa saja yang kau musuhi. Lihat bagaimana orang-orang yang dimuliakan zaman dahulu oleh masyarakatnya, diantaranya adalah Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Ini orang-orang mulia dulu zamannya, di awal-awal sebelum dakwah Islam, yaitu tersebar di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang dimuliakan. Bahkan Abu Jahal itu dikenal dengan Abul Hakam, yaitu bapak bijaksana, orang yang sangat bijaksana. Setiap ada perselisihan menghadap kepada Abu Jahal, selesai, diputuskan dengan bijak, maka disebut Abul Hakam, ya, yaitu orang yang sangat bijaksana. Tetapi lihat, ketika dia menghinakan dirinya, tidak mau taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah hinakan dia. Ketika Allah yang menghinakan, tidak ada yang bisa menolong. Bagaimana hinanya dia disebutkan oleh Allah seperti Abu Lahab, terhina sampai disebut oleh Allah dan semua manusia, terutama orang yang beriman, mengetahui dia menjadi penduduk neraka. Fir'aun itu dihormati oleh pengikutnya, tapi ketika dia tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa, dihinakan oleh Allah, disebutkan oleh Allah sebagai makhluk yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis demikian dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang tadinya orang biasa, kemudian dia taat kepada Allah, dimuliakan. Lihat bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana seorang yang dahulu budak, tapi ketika dia beriman, dia belajar agama, dia mati dalam keadaan beriman, diangkat, ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang naik ke tempat tertinggi untuk melantunkan azan pada zaman Rasulullah SAW? Tidak lain Bilal. Dia seorang mantan budak yang saat itu disiksa lalu diperdekakan oleh salah seorang sahabatnya Nabi. Masuk Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya,
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kisah-kisah yang menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika menghinakan seseorang tidak ada yang bisa menolongnya. Ketika memuliakan seorang tidak ada yang bisa menghinakan dirinya. Allahu a'lam. Kita sekarang adzan dan kita sambung setelah adzan yaitu poin berikutnya insyaallah. Allahu a'lam. Fadhol. Kita sambung kembali. Berikutnya yang kelima, salah satu kebaikan yang terhalang bagi orang-orang yang berbuat dosa adalah wa minha amruhu malaikatahu bitatsbitihim. Perintah Allah kepada para malaikatnya untuk mengokohkan orang-orang yang beriman ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat dosa. Kekokohan, keistiqomahan, kokoh di atas kebenaran, maka itu tidak akan didapatkan oleh para pendosa. Lihat bagaimana pendosa itu sulit istiqomah dalam kebaikan. Karena dia menjatuhkan diri kepada kemaksiatan, maka dia sulit dan tidak bisa istiqomah. Kecuali kalau dia taubat segera, maka dia masih bisa beristiqomah. Dan memang sifat dasarnya manusia itu berdosa, karena tidak sempurna manusia itu. Tapi Allah menuntut orang-orang yang berdosa sebaik-baik mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Nah, kalau seorang yang beriman sengaja melakukan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan malaikatnya untuk yaitu membuat hamba-hamba ini menjadi kokoh di atas kebaikan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Idh yuhi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fathabbitul ladina amanu." Ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku bersama kalian, maka fathabbitul ladina amanu. Kokohkanlah orang-orang yang beriman. Ini dalam peperangan Uhud ya, disebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk apa? Untuk menyuruh orang-orang yang beriman supaya kokoh, sabar, memegang prinsip, taat kepada waliul amr,
pemimpinnya. Tapi ketika ada orang-orang yang mulai yaitu apa? Tertarik dengan hawa nafsunya, kemudian mereka tidak bisa menjaga janji, ya. Padahal tadi diikat janji jangan sampai turun kecuali sudah diperintahkan apapun yang terjadi. Lalu ketika mereka-mereka yang di atas bukit itu diperintahkan menjaga tempat itu, melihat di bawah sana orang-orang Islam memungut ghanimah, rampasan perang, mereka tidak tahan lalu turun. Durhaka kepada Rasulullah SAW, maka saat itulah kekalahan yang terjadi. Lihat bagaimana seorang yang berbuat dosa tidak menganggap perintah Rasulullah, maka mereka tidak akan sabar di tempat itu. Mereka tidak akan kokoh di tempat tersebut. Akhirnya mereka pun turun. Kenapa demikian? Karena gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak mentaati Rasulullah, maka mereka tidak bisa istiqomah di tempat itu, tidak bisa menjaga. Akhirnya larut, yaitu kepada atau dengan orang-orang yang memungut rampasan perang. Akhirnya terkalahkan saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula dalam hal-hal yang lain, bukan saja dalam peperangan. Kalau kita sudah mulai melakukan perbuatan dosa, lalu kita tidak mau bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal menunggu waktu saja. Karena dosa itu dulu kita sebutkan, dosa itu akan menarik ke dosa yang lain. Dosa satu melahirkan dosa-dosa yang berikutnya kalau kita tidak segera taubat. Tinggal nunggu saja ini. Yang tadinya kita mungkin bersih, tidak berbuat dosa, lalu kemudian sekali mencoba perbuatan dosa, kalau dia diam dan dia tidak mau segera taubat dengan taubatan nasuha, maka tidak lama lagi dia akan kembali lagi berbuat dosa. Kecanduan dosanya terus menerus tidak akan berhenti. Dan ini tidak pandang apakah dia itu orang yang masih muda atau sudah tua. Yang namanya dosa itu nyandu, ya, nyandu. Jadi ketika dia sekali berbuat dosa, dia merasakan itu adalah kenikmatan, ya, kemudian tidak menggubris peringatan Allah, maka dia akan larut lagi terus, kecuali kalau dia segera taubat. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, Allah tidak akan mengokohkan orang-orang yang berbuat dosa di atas kebaikan, dia tidak akan kokoh. Sulit untuk istiqomah, kecuali kalau segera taubatan nasuha, insya Allah dia bisa segera, yaitu istiqomah lagi dengan taubatnya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini membuat kita harus waspada terhadap setiap dosa kecil atau besar. Ya, la saghair malal istimrar. Tidak ada dosa itu terus kecil kalau dilakukan terus-terusan. Nanti akan menjalar, akhirnya jadi dosa besar. Ya. Jadi kita harus waspada terhadap setiap dosa kecil atau besar. Lalu ketika kita jatuh kepada dosa, sebaik-baik orang yang pendosa itu adalah orang-orang yang segera bertobat. Dan yang keenam, wa minha anna lahum ad-darajati 'inda rabbihim wal maghfirah war rizqal karim. Di antara kebaikan yang akan terhalang bagi para pendosa adalah yaitu derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhannya Allah, kemudian ampunan dan rezeki yang mulia, rezeki yang berkah. Dia seorang yang berbuat dosa, suatu ketika dapat rezeki ya, tapi nggak ada berkahnya. Ada orang berbuat dosa karena dia tidak mau bertaubat, maka dihalangi pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu berbuat dosa dan tidak segera bertaubat, maka dia terhalang untuk mendapatkan derajat-derajat tinggi di surga kelak. Bukankah di dalam sebuah hadis, barang siapa, kata Rasulullah, di rumah berwudu dengan sempurna, lalu melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat, setiap langkahnya mengangkat derajatnya di surga, menggugurkan satu dosanya, yaitu yang dia perbuat. Jadi kalau kita melangkah ke masjid dari rumah 100 langkah, maka derajat surga kita naik 100 ketinggiannya. Dan 100 dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab langkah kita ke masjid dalam keadaan suci. Tapi ingat, bagi orang-orang yang masih berbuat dosa dan tidak mau taubat, itu dia tidak akan dapat. Tetap langkahnya yang melangkah, dia tidak ada gunanya. Artinya apa? Langkahnya dia tidak membuat dia tinggi derajatnya, tidak dihapus dosanya. Kenapa demikian? Ada penghalang. Apa itu? Dosa dan kemaksiatan. Demikian pula ampunan Allah terhalangi. Bisa jadi. Kemudian yang ketiga, rizki yang mulia, rizki yang penuh berkah terhalang.
kadang-kadang kaya raya. Ada orang itu kaya raya, hartanya miliaran, ya, bahkan belasan miliar, tapi utangnya puluhan miliar. Ada seperti itu. Ada orang kaya raya, tapi karena yang dilakukan adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan, hidupnya tidak tenang. Ada orang pas-pasan hartanya, tapi juga tidak tenang karena berbuat dosa. Tapi ada orang itu takwa kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, maka hidupnya tenang karena rezeki yang didapatkan itu berkah. Sedikit atau banyak penuh dengan keberkahan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sesi pertama dari pembahasan kita. Masih ada beberapa hal lagi, yaitu kita lanjutkan pada sesi yang kedua, kebaikan-kebaikan yang terhalang bagi para pelaku dosa. Insya Allah masih ada. Di antaranya adalah kemuliaan, kebersamaan Allah, kemudian ketinggian di dunia dan di akhirat, dan lain sebagainya. Ini semuanya akan terhalang bagi orang-orang yang melakukan dosa dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.